Jaga malam masih ditemenin barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. As always, di jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Biasanya komunitas, dan malam ini juga sama, kita undang sebuah entitas yang pada awalnya menjadi komunitas untuk teman-teman musisi yang punya karya lagu, yang bingung cara nge-promote lagu dan juga bandnya kayak gimana. Akhirnya terbentuk si komunitas ini teman Pro 2. Nah, malam ini Randy udah kedatangan salah satu dari bagian Soundsialism, namanya teman Pro 2. Ada Kang Gugun Soma. Assalamualaikum. Halo Kang Gugun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo juga nih teman Pro 2 nih ya. Asik. Gimana kabarnya Kang Gugun, aman? Sehat? Kebenaran rada hareeng ini. Rada hareeng. Iya, mungkin cuaca ya. Oke. Dengan kata hareengnya sudah jelas Kang Gugun ini orang Sidarja ya. Orang Sunda. Iya. Kang Gugun, aku pengen tahu nih, Soundsialism. Ya. Tadi bener ya, awalnya dari komunitas. Betul, Kang Randy, bener. Gimana tuh ceritanya terbentuk si Soundsialism ini? Jadi Soundsialism awalnya itu tahun 2016 kurang lebih ya Kang Randy. 2016 di mana kami mahasiswa-mahasiswa di Bandung punya band-band gitu, kami berkumpul kurang lebih ada 13 band pada saat itu yang bingung gimana caranya mempromosikan karya orisinil dari lagu-lagu barudak gitu. Oke. Sehingga kami inisiasi untuk bikin gigs kecil-kecilan sendiri untuk ya sifatnya promosi. Ketika pada saat itu mungkin transisi digital juga baru-baru masuk ya. Iya, 2000 berapa tadi Kang? 2016. 2016. Iya sih. Artinya, YouTube lagi ya rame-ramenya, tapi belum semua bisa akses YouTube tuh ya. Bener, hanya orang-orang kaya lah yang bisa mengakses. Bisa dibilang gitu. Kuota pun kayaknya masih mahalnya tuh mahal banget asli, gitu. Asli. 2016 tuh ya. Makanya atas keterbatasan itu kami 13 band itu membuat gigs kecil-kecilan, muter-muter tuh di venue-venue Kota Bandung untuk bikin apa? Ya, stage kecil-kecilan, kita bawain lagu-lagu sendiri dari 13 band ini, berharap ada orang yang apresiasi, kemudian berharap juga kayak Peter Pan zaman baheula Kang, bahwa Peter Pan ditemuin ketika main di satu venue di Bandung juga kan gitu, berharap gitu pada saat itu. Oke. Tapi nyatanya enggak juga. Belum mungkin, belum. Iya, butuh gitu. proses. Bener. Ya kan? Nah, 13 band itu ketemu awalnya di mana Kang? Di Jalaprang. Jalaprang sini dekat itu. Oh, lagi ngapain? Lagi di situ ada tenda biru gitu, itu jualan kayak pisang keju, roti bakar. Di mana di situ ada satu kosan yang isinya ada teman-teman dari Tenas, Unisba, dari sakampus di Bandung, araya sih karena di situ teh gitu. Iya sih, ini kan ke ITENAS deket, Widyatama deket, Unisba juga lumayan deket ya. Betul. ITB juga. Oh. Ada juga ya. Ketemu awalnya di tenda biru itu. Di tenda biru eta. Oke, 13 band langsung ketemu. Iya. Masa sih? Jadi gini, kalau distrukturin memang dari temanku misalnya, oh ada satu band yang memang temanku dari SMA misalnya. Kemudian temanku yang SMA ini punya teman lagi gitu. Sampai akhirnya memang ngariung di Jalaprang. Oke. Si circle pertemanan si ini ketemu si ini, kenal, akhirnya jadi kenal, saling kenal ya. Benar. Oke. Tahun 2016 kebingungan untuk bisa nge-promote karya lagu teh berarti lumayan dialamin ya sama musisi-musisi yang ada di Bandung. Sangat mungkin sampai hari ini. Sampai hari ini, jadi kan isu yang beredar hari ini hari ini tuh banyak musisi yang ingin tenar, bahkan ingin secara finansial aman. Tapi metode yang mereka kerjakan dalam seni musik ini sebagai hobi Kang. Sehingga agak nge-cross mind sih kayaknya ya. Karena mungkin influencer kita kayak siapa, misal Kurt Cobain misalnya. Kurt Cobain sebengal-bengalnya Kurt Cobain, dia masih taat aturan di industri, maksudnya secara profesi ya. Oke. Kenapa Kurt Cobain yang aku contohkan? Karena Kurt Cobain sosok yang sangat begundal ya bahasanya. Tapi ketika dia memang ingin sukses di musik, dia ikutin metode-metode bisnis yang ada di industri pada saat itu. Nah, ketika kita menginfluence seperti siapa, Kurt Cobain, Led Zeppelin, siapapun itu, yang kita nih di Bandung mungkin terutama menganggap bahwa musisi-musisi besar itu kebetulan mereka tenar, kebetulan mereka kaya. Tapi di balik itu jadi Soundsialism juga ada sebuah tulisan Kang namanya Resonansia, di mana di situ memang kami mengarsipkan beberapa jurnal
Yang kenyataannya ternyata di beberapa tulisan kami tentang artis-artis itu artis-artis besar, itu mereka nggak kebetulan bisa kaya ataupun tenar, sehingga ada langkah-langkah yang memang ketika ini ingin jadi tenar dan banyak uang, ya kita harus disiplin profesi, nggak bisa jadi hobi gitulah, kurang lebih. Jadi hobi itu termasuk juga nggak kalau jadi sebuah profesi tapi freelance gitu? Bisa. Mungkin patokan ini musik jadi hobi atau profesi, gimana kita ngelakoninnya meren Kang ya? Iya sih ya. Kalau memang, karena kalau seni sebagai hobi mah kan mungkin patokannya, kalau seni sebagai hobi langgarlah peraturan. Kalau seni sebagai profesi ya ikutin aturan, maksudnya ada industrinya kan gitu. Iya. Kalau seni sebagai profesi mungkin kita jadi teknisi sampai akhirnya. Baik itu kita jadi session player, recording maupun reguler. Kalau hobi kan lah gua mau main mau enggak juga gimana gua aja. Iya benar. Kan gitu misalnya. Benar. Kalau dari sebuah hobi kan biasanya yang dicari kebahagiaan. Nah. Ketika ada kebosanan karena kebahagiaan tidak didapat, ke sisi lain dulu biasanya kan. benar. Karena that's why. Berarti Akang percaya kalau musisi yang hebat, musisi yang sukses itu dari paper itu juga yang tadi sempat Akang baca adalah musisi yang memang berdedikasi tinggi untuk si profesinya ya. Iya, rata-rata ada kesungguhan dari mereka untuk menjalankan musik itu sendiri. Oke. Nah, mungkin jadinya muncul pertanyaan, Kang. Ketika kita jadi seorang musisi yang belum siapa-siapa, karya lagunya belum diketahui, belum dikenal, terus juga nge-gigs atau tampil belum seberapa untuk dibayar, akan ada masa-masa struggling. Otomatis itu akan selalu dialami sama musisi sukses, meren ya? Iya. Ya bedana meren ketika, tapi kalau kita cerita sedikit di musik Indonesia Kang Randi, di zaman 60-an di mana musik modern itu masuk ke Indonesia, bermunculan tuh kayak ada The Tillman Brother tahun 70, ada Om Faris RM sampai 80 dan lain-lain, ada Mbak Vina Panduwinata. Mereka itu juga menghadapi surviving itu. Tapi mungkin bedanya dengan klaster yang kami sedang rasakan di Sonsialism, mereka-mereka, kita sebut saja Om Faris, Mbak Vina, itu ada privilege, Kang. Karena kayaknya keberlangsungan kita kalau hidup di musik, kayaknya nggak hidup di musik doang ya. Dimanapun profesinya, privilege itu penting sih Kangnya. Karena aku lihat Om Faris, Mbak Vina, itu juga bisa survive. Itu ada titik terendahnya juga nggak rendah-rendah amat, beda sama kita-kita yang bukan siapa-siapa secara nasab mungkin ya. Yang aku lihat sih begitu dalam jurnal itu. Oke, jadi ada pasti gap antara musisi yang punya privilege dan yang enggak. Startingnya nggak dari 0-0 banget lah. Bener. Gitu. Dan mungkin sonsialism ini adalah sebuah movement untuk semakin nyedikitin si gap yang ada itu meren ya. Kurang lebih. Menjadi wadah untuk musisi-musisi yang punya kebingungan untuk nge-promote si karyanya agar bisa punya wadah dan juga sistem yang jelas. Benar. Oke, berarti di sonsialism ini teh berarti apa aja yang dilakuin, Kang? Jadi di Sonsialism ini kita weekly bikin gigs kecil-kecilan, Kang. Oh, rutin tuh ya tiap minggu? Rutin. Oh. 3 tahun terakhir berarti ya. 3 tahun terakhir kami bikin weekly setiap hari Jumat. Ada sebuah venue di daerah Bukit Pakar Timur. Itu kami tiap Jumat menghadirkan band-band baru setiap Jumat itu, baik itu dari Bandung, Bekasi, Jabodetabek dah. Untuk mereka mempromosikan karyanya. Ketika Sonsialism selain output ada apresiator di venue, juga kami kan outputnya ada di YouTube, ada di Spotify sama Noise. Sehingga alhamdulillah hari ini mereka menganggap bahwa Sonsialism bisa dijadikan platform untuk mereka promosi, yang padahal tujuan Sonsialism sih karena sampai hari ini mah neangan balad bahasa Belanda nama. Saya juga kan belum tahu-tahu amat tentang ekosistem ini, tapi setidaknya kita dengan banyak teman, banyak sharing, semakin ketahuan nih apa yang harus kita lakukan, sepertinya sih gitu. Iya, dari situnya mas saya setuju sih, karena kan semakin banyak pertemanan, semakin banyak yang join ke si kolaborasi dan juga kolektif ini teh akan semakin banyak kepala, otomatis akan semakin banyak juga ide yang tercipta ya. Betul. Itu tuh tempatnya di mana Kang berarti? Bukit Pakar Dago teh? Bukit Pakar Timur tuh ada dah dulu di sana, tapi hari ini kita ada di 57 di PH Mustafa. Kita nas ke sana ujung. Dari kafe itu berarti Kang? Iya. Oke. Ada base kita di sana hari ini. Iya. Dan ini juga
sebuah format yang dari dulu sampai sekarang dipakai ya, Masih. live musik di kafe. Di kafe. Yang dari Akang rasain nih dari 2016, mungkin format yang sama. Ada perbedaan nggak secara ambience, vibe dan lain sebagainya? Live musik di kafe, karena kan format yang dari dulu tuh udah ada gitu ya. Betul. Ada bedanya nggak sekarang? Bedanya mungkin di apresiator, Kang. Mungkin di zaman 2016 itu transisi hiburan antara digital dan offline gitu ya di venue teh. Apresiasi teh masih belang betong bahasa Prancis namanya. Jadi ini gimana ya, kita mau dengerin lagu buat siapa gitu, nggak tahu. Tapi makin hari makin sini teh apresiator mulai berdatangan ketika hari ini apresiator ini tuh haus akan karya-karya orisinil yang baru cigana, Kang. Mungkin berbeda metode apa yang dilakukan Sosialism dengan venue-venue yang suka bikin aktivasi reguler musik, live musik. Itu kan kalau live musik hanya mempertontonkan lagu-lagu cover gitu ya. Iya, betul. Nah, karena kalau weekly yang Sosialism bikin, itu kita minimal kita hadirin 3 band yang punya lagu orisinil. Kemudian dia bawakan karya-karya orisinilnya, yang mana, oh ternyata hal itu yang membuat fresh untuk apresiator. Oh ini menarik juga ya. Ketika mereka biasanya misal ke Goodsell kemana yang memang ingin sing along gitu. Karena ini nggak sing along, Kang. Iya. Sosialism nggak sing along. Betul. Listening session berarti ya? Bener, Ini jadi hearing session. Selain itu, karena nama IP-nya Roadcast nih, tiap weekly. Jadi Roadcast ini ya isinya itu. Ada performing pekarya orisinil. Juga di tengah pertunjukan kita ngobrol sama band-bandnya. Tentang mereka surviving di musik, gimana sih caranya. Kembali kepada konteks kami dengan balad sebenarnya. Baik itu dari Bekasi, dari mana. Ada sudut pandang yang lain yang harus kita tampung. Untuk menghadapi ekosistem musik yang dari ya kita lah yang dari yang kecil menengah sampai ke yang edun pisan teh harus gimana gitu. Oke. Makanya Roadcast yang kita itu salah satu program yang dibawain sama Sosialism. Ada lagi tadi katanya ya Kang untuk promoting band dan juga lagu yang udah dibikin tuh selain gigs, ada beberapa hal lagi yang dilakuin ya, apa aja Kang? Selain ada Roadcast, ada namanya KUA. Itu juga Kantor Urusan Agama. Harusnya begitu ya. Tapi sayangnya ini kesenian untuk apa? Oke. Jadi di sini kami berupaya menghadirkan tokoh-tokoh baik itu musisi ataupun seniman lainnya, Kang, untuk memberikan sudut pandang tentang seni baik itu sebagai hobi maupun sebagai profesi. Ini harus gimana kita melakoninya. Makanya tadi kita sebut ada Om Faris RM, ada Iwan Abdurrahman. Itu kami coba undang untuk ada sharing session di situ. Jadi KUA ini ada maestro di dalamnya. Untuk kita saling ngobrol gitu. Gimana caranya kita survive. Iwan Abdurrahman boleh tuh. Iwan Abdurrahman teh melatih di Jaya Giri sana sih? Melatih di Jaya Giri. Itu dia. Jadi untuk sharing lah ke anak-anaknya, ke adik-adiknya generasi yang baru soal si ekosistem musik ini tuh seperti apa untuk pengembangannya. Benar. Ini ada genre tertentu nggak sih Kang kalau di Sosialism? Nah, secara musik ya, genre musik. Kebetulan nggak ada batasan genre, Kang. Jadi semua bisa masuk. Tapi sayangnya saya lagi nunggu genre dangdut belum ada aja nih. Oh gitu. Semua udah ada metal, ada hardcore, ada pop, ada folk, ada city pop, macam-macam. Kok dangdut nggak muncul-muncul gitu? Tinggal itu aja sih. Karena biasanya kan kalau kolektif atau kolaboratif tertentu teh untuk genre tertentu ya. Jadi yang datang juga segmentasinya jelas. Oh, saya mah datang ke sini untuk menonton atau mendengarkan musik yang genrenya teh seperti ini. Tapi kalau ini mah secara genre tuh benar-benar ada semua ya? Ada semua. Ada semua, meskipun dalam teknisnya kami partisi per episode, Kang. Karena kami yakin ketika dalam satu episode aku hadirin band punk, kemudian folk, sama blues misalnya, pasti blocking tuh, nggak mungkin nggak asik lah. Makanya kita dan outfit datangnya pasti beda-beda. Jadi tengah ngobrol, jadi kan tujuan Sosialism untuk saling ngobrol itu aja sih. Jadi tetap ada blok-blok tertentu lah. Tapi secara keseluruhan si Sosialism ini menghimpun semua genre. Semua genre. Ini makin menarik nih Teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Kang Gugun, founder dari Sosialism, sebuah movement yang membantu musisi-musisi di Bandung, Kang, berarti nih? Di Bandung terutama. Di Bandung untuk
menyentuh ekosistem musik dan memperkenalkan ekosistem musik itu seperti apa teman Pro 2 dengan berbagai macam program yang dilakuin. Buat kamu yang pengen nanya-nanya atau mungkin mau join, barangkali punya musik dangdut yang tadi juga udah di-spill sama Kang Gugun ya. Boleh banget nanya-nanya teman Pro 2, tinggal langsung WhatsAppin ke 081260209696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam. Jaga Malam American sama Randy Aditya Teman Pro 2 masih ngobrol kita sama founder dari Soundsialism, ada Kang Gugun. Halo teman Pro 2. Asoy. Kita udah ngobrol tadi seputar gimana terbentuknya si Soundsialism itu, udah dikasih tahu juga program-program yang udah pernah dilakuin, mulai dari gigs mingguan, terus juga ada kayak semacam sharing session sama orang-orang yang udah berpengalaman di ekosistem musik gitu kan, dan gimana si Soundsialism ini jadi sebuah wadah untuk musisi-musisi yang baru untuk bisa mengerti ekosistem musik itu seperti apa. Kalau emang mereka pengen sukses lah katakan ya. Kalau sifatnya hobiis mah ya silakan silakan aja. Lain cerita ya. Bener. Gitu. Tapi ini kita berbicara tentang ekosistem musik yang mungkin puncaknya adalah dapat listenership yang banyak, dapat ya kalau famous mungkin impact ya, dapat mungkin bisa dibayar dengan sangat layak ketika manggung dan lain sebagainya teman Pro 2. Nah, makanya buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 081260209696. Kita bacain dulu pertanyaan yang udah masuk Kang Gugun. Siap. Di WhatsApp Pro 2 ada Iyal katanya pengen nanya nih buat Kang Gugun dari Soundsialism. Kira-kira apa yang menjadi hambatan terbesar musisi zaman sekarang untuk bisa mendistribusikan karya lagunya? Oke. Panjang ya sih karena jawabannya ya. Kita persingkat. Oke. Apa ya? Mungkin yang utama modal, Kang. Dimana hari ini kita untuk distribusi lagu di digital platform itu kan berbayar. Ya. Ketika memang tujuannya untuk nge-reach out a listener sebanyak mungkin. Karena ada juga yang gratisan. Tapi ketika ini gratisan, sudah pasti tidak akan diangkat oleh DSP-nya itu sendiri. Ya mungkin kayak menjadi konten kreator atau kita sebut kontainer ya gitu ya, dari TikTok apa. Mereka kan promosi hari ini teh udah nggak bisa organik amat gitu. Kemudian kita kalau bahas TikTok atau Meta itu kita harus berbayar promosi untuk bisa nge-boost baik itu visual atau audio yang kita punya sebagai pekarya, begitu. Modal sih. Oke. Jadi pada akhirnya mah bukan hanya tentang si karya musiknya itu sendiri ya. Ya misalnya musik sebagus-bagus apapun, kalau nggak didistribusikan dengan baik, mulai ngadangu oge gitu ya. Betul. Bahkan ada karya yang kalau bagus atau jelek mah relatif kan. Tapi kita sebut saja secara objektif ada musik jelek. Tapi lamun dimulai itu dirawat secara distribusi bisa naik juga sebenarnya. Bisa naik juga. Iya, tinggal tebak aja teman Pro 2 lagu-lagu apa ya yang seperti itu. Iya. Dan lagu-lagu apa yang mungkin secara kualitas menurut kamu bagus tapi wah masih underrated gitu. Kan banyak juga gitu ya. Wah, menarik nih. Nanti kadang-kadang suka sedih gitu ya ngelihat mungkin anak muda yang mulai berkarya terus bermodalkan sebuah stigma atau pemahaman bahwa di era digital sekarang mah semua orang juga bisa berkarya hanya bermodalkan handphone gitu kan. Kemudian ketika dia memulai untuk berkarya terus ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita sok karunya gitu kan. Karena mungkin ya di era digital semua orang bisa berkarya, tapi karena semua orang itu bisa berkarya, gimana caranya untuk muncul di tengah-tengah banyak orang ini? Bener pisan. Dan modal yang aku maksud juga adalah tidak melulu tentang uang sebenarnya, Kang. Jadi kan modal di sini entah networking, entah banyak hal lah yang bisa kita sebut modal ya untuk menunjang kita sebagai pekarya gitu, nggak tentang uang. Networking juga sangat penting. Ketika kita nggak punya uang kan minimal kita punya networking menteri lah gitu. Waduh. Begitu. Untuk mungkin ngasih tahu kalau saya punya karya yang bagus gitu, siapa tahu bisa di up juga. Terutama Menteri Ekraf karena bisa menunjang ketika ekonomi kreatif itu menunjang sekali untuk para pekonten. Betul. Jago ya Sasapuna. Kita mau tanya selanjutnya teman Pro 2. Ada Karin yang katanya pengen nanya nih buat Soundsialism. Kalau gigs
mingguan yang setiap hari diadakan, kira-kira dibikin di banyak kota, di banyak tempat di setiap kota gitu, kayaknya seru ya, karena udah kangen banget gigs yang muterin lagu original dibandingin cover-cover. Wah. Oh, oke. Ini kayaknya anak lama nih. Wah, yang anak lama nih. nge-WhatsApp. Kalau dulu kan 2016 atau bahkan sebelumnya banyak tempat-tempat yang memutarkan original song gitu, bukan cover-cover. Oke, mungkin dari tahun 2016 itu sampai tahun 2019, kebanyakan venue itu hanya memutar lagu-lagu hits. Oh. Untuk adapun pertunjukan musik aktivasi di venue hanya reguleran per 3 jam TA. Yang mana untuk lagunya yang bisa sing along, yang orang tahu banget lah. Nah, baru pas Covid ada transisi di mana orang-orang lagi suka nyari lagu-lagu yang asing ya, yang baru. Baik itu yang sudah dari artis terkenal maupun ya dari grassroots seperti kami, itu juga banyak dicari pas COVID 2020 ya. Oh. Mungkin orang bosan sama playlistnya sendiri kali ya. Mungkin ya. Jadi mencari dan digging terus musik-musik apa nih yang belum gua dengerin gitu. Mungkin. Oh, oke. Jadi secara tempat pun ngaruh ya. Iya. Oke, ini penasaran sih experience datang ke satu tempat di mana kita ya kayak hearing session gitu untuk dengerin satu genre lagu yang belum kita tahu, tapi ya udah nikmatin aja, enjoy aja. Sejauh ini respon dari audiens yang datang ke Roadcast tadi namanya ya? Roadcast. Yang datang ke Roadcast kayak gimana, Kang? Mereka-mereka yang antusias tentunya adalah mereka-mereka yang punya spirit yang sama, Kang. Neangan balad itu tadi ya, tentang kumaha caranya ya gue punya karya terus bisa survive di sini gitu. Mungkin kebanyakan aku bisa bilang yang datang ke Roadcast 70% itu ingin menjadikan ini profesi. Sisanya mah hobi ya, masih ada lah ya teman-teman yang menjadikan itu hobi. Tapi ketika melihat dari hari ke hari sampai hari ini ada antusias yang lebih sungguh-sungguh gitu, Kang, untuk mereka ngikutin apapun episode yang Sosialism keluarkan tentang ekosistem musik ini, baik itu gigs maupun di digital. Kayaknya sih ada antusias tentang spirit yang ke profesi kayaknya ya. Makin sini gitu. Oke. Wah, jujur ini merinding sih kalau misalkan ada orang yang bener-bener total untuk masuk ke musik. Orang mah krisan gitu di gawean gitu. Wah, misalnya keren. untuk full time jadi seorang musisi. Memang pun kalau 5 atau 10 tahun ke depan dia jadi orang yang sukses ya worth it banget gitu. Karena perih yang dia alamin di awal saya ngebayanginnya ngeri gitu. Saya emang pokoknya mau resign dari kantor, pengen fokus di musik. Aduh, itu kayak merinding saya mah, karena saya nggak berani gitu untuk ngelakuinnya, untuk bener-bener total di dunia musik tanpa bekerja dan fokus di dunia yang lain gitu untuk bisa mendapatkan uang. Karena realistis aja kan kita butuh makan gitu kan. Cocok. Tapi untuk orang yang berani, bermodalkan berani ya, bukan bodoh gitu. Saya mau berani karena mungkin sepemahaman sama Kang Gugun bahwa musik mah harus total. Kalau emang mau berhasil sekalian, gagal sekalian, respect pisan pokoknya. Dan Sosialism adalah isinya orang-orang yang seperti itu ya. Iya. Gokil. Orang-orang yang penderitaannya sama. Di dalamnya bukan orang-orang sukses, teman-teman ya. Jadi yang menderita dan penderitaannya sama, itulah Sosialism. Itu dia. Wah, respect sih teman-teman berdua. Asik sama teman-teman dari Sosialism nih. Kang Gugun atau Pulungan Pisan udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2 di Jaga Malam. Sami-sami. Sharing soal betapa strugglingnya musisi yang baru untuk bisa bahkan masuk dan mengerti ekosistemnya aja. Itu mungkin satu hal ya. Ketika udah masuk pasti ada gamenya sendiri itu. Benar. Politisnya juga ada. Ada pasti. Yang tadi Kang Gugun sebutin harus ngedeketin siapa, harus mencari investor segala macam. Itu kan sebuah kepusingan yang kompleks dan mudah-mudahan berhasil. Mungkin kamu juga teman berdua yang lagi dengerin ada yang sedang merasakan struggling yang sama. Mudah-mudahan kamu dikasih jalannya dan dilancarkan jalannya. Amin. Kang Gugun, terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat teman Pro 2 yang lagi dengerin? Mungkin pesan saya, teman-teman yang sedang jadi musisi, berhenti aja jadi musisi karena khawatir mertua itu menolak kita ya. Kenapa malah jadi demotivasi? Ulangi. Kudu motivasi, Kang. Ayo lah. Oke. Malah jadi demotivasi. Sorry. Ayo lagi coba. Oke.
Oh, itu mah versi realnya. Versi demokratisnya kan. Versi industri ya. Versi industri betul. Kalau versi industri adalah teman-teman terus saja berkarya biar kayak orang-orang ya. Tapi berkarya di sini nggak cukup hanya berkarya, teman-teman, harus ada kesungguhan di dalamnya. Tidak hanya kita menjadi seniman, apapun profesinya harus sungguh-sungguh. Karena tujuan kita di sini mah kan menanam, hasil mah gimana Tuhan, itu aja. Keren, sekali lagi thank you untuk Kang Gugun dari Soundsialism. Ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ke depannya. Siap, Kang Randi. Nanti band-bandnya datangin ke sini atau biar Go. kita ngobrol lagi di sini ya. Oke, thank you teman produk sekali buat kamu yang udah dengerin. Stay tune terus, jaga malam masih barengan sama Randy Aditya. Terus nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam.